Hari ini judul khotbahnya masih seputar Paskah. Karena Tuhan menggerakkan untuk beberapa minggu ke depan, kita sedang benar-benar digerakkan Tuhan untuk menunjukkan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Siapa yang bilang bahwa Yesus memulai pelayanannya 2000 tahun yang lalu? Tuhan bukan memulai segala sesuatu dari Bethlehem. Tetapi pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah manusia. Allah menjadi manusia, amin. Ya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kadang kita suka salah kaprah. Kita suka berpikir bahwa Yesus itu baru ada 2000 tahun yang lalu, yaitu lahir di Bethlehem. Bahkan beberapa kita berpikir bahwa Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Saya mau katakan kepada Anda, Yesus bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu nabi yang dipercayai oleh saudara kita, ya, yang karakternya seakan-akan mirip dengan Yesus. Tapi Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Karena Yesus Kristus dari mulanya adalah Tuhan. Dia pencipta segala sesuatu, segala nama tunduk di bawah namanya. Dia ada sebelum semuanya dijadikan. Dia adalah Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya. Dia adalah Alfa dan Omega. Ini yang kita harus tahu. Jadi Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Makanya jangan ngomong kalau hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kenaikan Isa Al-Masih. No, sekarang kan sudah diganti, hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, kita nggak bahas itu hari ini. Yang pasti saya mau kasih tahu Anda, Kristus adalah Tuhan di atas. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Sekali kita berdoa, Tuhan berikan kami pewahyuan akan Yesus. Karena kami tahu semuanya tentang Yesus, semuanya adalah Yesus dan Dia adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Supaya hari ini kami mengenal siapa Raja kami. Kami sungguh-sungguh mengenal siapa Gembala Agung kami. Yang percaya katakan amin. Nah, saya kasih judul hari ini adalah kisah Tuhan Yesus di dalam kisah Abraham dan Ishak. Wow, jadi kita mesti tahu bahwa dari awal Alkitab semuanya sudah berbicara tentang Yesus dan pengorbanannya. Jangan kita kira, perjanjian lama itu mboseni. Tentang apa ya? Tentang bilangan, cuman ngomong numbers, apalagi tentang hukum Taurat. No. Yesus dalam perjanjian lama, itu ada banyak bayangan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus pernah menampakkan diri secara langsung. Ya, kalau ada kata-kata malaikat Tuhan dengan huruf besar, the angel of the Lord. Bukan berarti Yesus itu malaikat ya, bukan. Tetapi itu adalah bayangan Yesus dan itu adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri. Dan juga banyak sekali hal-hal yang menunjukkan kepada pengorbanan Yesus. Salah satunya di kisah ini. Siapa bilang Paskah itu baru terjadi 2000 tahun yang lalu? No, Paskah sudah terjadi sejak awal. Di dalam firman Tuhan jelas sekali gambaran Tuhan Yesus itu sangat jelas. Kita buka sekarang ya. Siapa yang tahu kisah di mana Abraham disuruh mempersembahkan Ishak? Tahu kisah ini? Di gunung apa? Loh, kok diam semua? Di gunung apa? Bromo, ya, bukan ya? Di Gunung Moria. Ayo kita sama-sama hari ini Pastor Irwan lebih pengajaran. Jadi sama-sama saya mau sederhanakan pengajaran ini. Tapi Anda harus semangat. Karena saya tipenya khotbahnya KKR. Jadi kalau pengajaran Anda harus semangat. Supaya saya bisa menjelaskan dengan sangat simpel dan Anda mengerti. Kita buka di Kejadian 22 mulai ayat yang pertama. Kita bahas 14 ayat hari ini. Nanti baca di rumah sama-sama ya. Semuanya baca lagi di rumah nanti supaya ngerti cerita ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, berhenti dulu di sini. Kok ada Allah mencoba Abraham? Kita tahu ada ayatnya Allah tidak mencobai dan tidak dicobai. Ya, jadi pencobaan bukan datang dari Tuhan. Bahasa aslinya lebih jelas dalam bahasa Inggris. Sometime later, God tested Abraham. Ternyata bukan mencobai. Tuhan menguji hati Abraham. Nah, ini lebih tepat. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Ya, jadi kadang terjemahan Indonesia bisa salah. Tuhan mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai ataupun dicobai. Ayat yang kedua. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Familiar enggak dengan kata-kata ini? Anda pernah dengar enggak kata-kata ini di dalam perjanjian baru? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Abraham sedang
diizinkan Tuhan masuk di dalam sebuah tes di mana dia adalah seakan-akan gambaran Allah Bapa itu sendiri yang disuruh mempersembahkan satu-satunya. Bukankah Yesus adalah satu-satunya, dikatakan for God so loved the world, karena Allah begitu mencintai dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal, bahasa aslinya the only begotten son. Ini adalah gambaran siapa? Ishak adalah gambaran Kristus. Ini Paskah yang terjadi di perjanjian lama yang Anda gak sadar, salah satu cerita tentang Paskah. Berikan itu Abraham yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, sebagai korban. Yesus mati sebagai korban untuk menggantikan kita. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3 kita baca sama-sama yuk supaya gak ngantuk. Dengan suara yang keras, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kok bisa Abraham ini disuruh Tuhan mempersembahkan satu-satunya anaknya. Gak mudah, coba kita bayangkan itu. Dan dia tahu kalau harusnya melalui Ishak keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ada satu rahasia waktu kemarin saya buka, saya renungkan. Yang kita mungkin selama ini tidak tahu, tapi ditulis di perjanjian baru. Kenapa kok Abraham ini, sekalipun cerita ini bukan tentang Abraham, tapi saya akan kasih beberapa poin juga. Kenapa kok Abraham begitu percaya? Poin yang pertama, karena perjumpaan dengan Tuhan membuat Abraham percaya penuh kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Ini loh. Abraham taat, ada ayat yang dikatakan ini, maka Tuhan memperhitungkan ketaatan Abraham sebagai iman. Nah, sekarang saya buka di Ibrani 11 ayat 19. Kenapa Abraham percaya? Saya bacakan kepada Anda rahasia ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, again ya, jangan Anda terusik dengan kata dicobai, ketika ia diuji, mempersembahkan Ishak. Yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal. Aneh ya, kalau kita sebagai Abraham waktu itu mungkin kita nego sama Tuhan. Loh Tuhan, katanya Tuhan akan memberikan keturunan lalu lewat Ishak. Dan Ishak adalah satu-satunya Tuhan. Tapi Abraham taat. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tugas kita hari ini hanyalah karena ia berpikir ini yang luar biasa, yang membuat hati saya melompat salah satunya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham ketika Anda disuruh Tuhan untuk taat, percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Bahkan di dalam hati Abraham, ini yang menulis kitab Ibrani bukan Abraham, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Seperti Tuhan tahu kedalaman hati Abraham. Abraham sungguh-sungguh percaya kalau Ishak pun dipersembahkan, Yesus dan Allah itu akan membangkitkan Ishak daripada orang mati. Ini iman yang luar biasa. Makanya tadi poin yang pertama apa? Tuhan telah perjumpaan dengan Tuhan membuat Abraham percaya penuh kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Abraham sekalipun waktu itu tidak tahu, keadaan kita mungkin seperti Abraham saat ini. Mungkin kita mengalami tantangan, anak kita saat ini mungkin sedang dalam masalah. Mungkin Anda memiliki tantangan di dalam pekerjaanmu, di dalam perceraianmu yang sudah terjadi, di dalam keluargamu. Tapi percayalah satu, kalau Tuhan berjanji, Dia akan tepati. Karena ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan selalu pegang janjinya. Dan Dia adalah ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Abraham percaya. Kenapa Abraham percaya? Karena kekristenan buat Abraham bukan agama. Tetapi kekristenan buat Abraham adalah relasi. Relationship. Tuhan datang untuk punya hubungan. Dan Abraham kenal, sekalipun Tuhan, engkau pernah berjanji, tapi Abraham tidak transaksi dengan Tuhan. Tuhan, kok engkau mengingkari janjimu? Tapi Abraham hanya percaya. Dan bahkan Ibrani berkata, percayanya Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Kalau kita selama ini selalu inginnya berbuat. No, Tuhan ingin merubah belief system kita pagi ini.
rasa percaya kita. Pertanyakan, apakah kita sudah punya rasa percaya seperti Abraham percaya kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Anda mungkin tidak bisa lihat, hari itu Abraham tidak bisa lihat, ini puzzle-nya jadi seperti apa ya. Ini kira-kira piece by piece, little by little, satu demi satu puzzle-nya apa ya. Kira-kira jadi gambaran seperti apa? Abraham tidak mementingkan gambarannya, Abraham tidak mementingkan janjinya, tetapi Abraham mementingkan Tuhan yang hidup di dalam hidupnya. Apa yang Anda pentingkan hari ini? Janji Tuhan, berkat Tuhan, atau Tuhannya sendiri? Katakan kanan kiri, yang penting janjinya atau Tuhannya? Jangan lupa, saya pun sebagai hamba Tuhan terus belajar. Bukan gereja ini yang menjadi visinya. Kadang-kadang visi bisa membunuh hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang ambisi. Ya, Anda mungkin hari ini berkata, aku cinta Tuhan, Pastor. Tapi apakah engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau mencintai Tuhan lebih daripada visi pribadimu? Abraham tidak pernah menganggap anaknya itu adalah yang paling berharga. Tapi kenapa Abraham berani melakukan tindakan mempersembahkan Ishak? Itu karena Abraham kenal siapa Tuhannya. Kenalilah siapa Tuhan yang tidak akan pernah punya rancangan yang buruk di dalam kehidupanmu. Tuhan yang akan selalu beserta dengan engkau. Tuhan yang akan selalu mendampingi engkau. Grace, kasih karunia itu datang. Bukan Anda yang datang. Tapi Tuhan sendiri datang. Amen. Saya lanjut di ayat selanjutnya. Next slide. Anda diberkati so far. Kok gak ada suara? Anda diberkati so far. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Familiar, Anda kembali mengingat pada hari ketiga. Hari ketiga menunjuk kepada pengorbanan Yesus. Hari pertama adalah malam yang gelap, dia disalib. Hari kedua adalah malam yang lebih gelap lagi. Orang-orang tidak mendapatkan pengharapan seakan-akan Yesus mati. Sedangkan Yesus sendiri Tuhan kita turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, lihat ya, tadi apa? Anak yang tunggal. Sekarang adalah pada hari ketiga. Ini gambaran Kristus. All about Jesus. Semua di Alkitab kalau kita baca, semuanya tentang Yesus. Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Mungkin hari ini Anda masih mengalami hari ketiga seperti Abraham alami. Karena itu manusiawi, itu dari sisi manusia. Hari ketiga dia justru melihat masalah itu tambah berat karena dia harus mempersembahkan Ishak. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, hari yang ketiga Yesus bangkit dan minggu lalu kita merayakan kebangkitan Yesus. Kubur itu kosong. Dan 2000 tahun yang lalu pada hari yang ketiga dia menyambut kita semua dan berkata, segala kunci kerajaan di bumi dan di sorga diberikan kepadaku. Saat ini Anda masih melihat hari ketigamu seperti Abraham melihat, atau Anda melihat hari ketigamu seperti apa yang Kristus katakan, sudah selesai. Anda tahu hari ini sekalipun kelihatannya belum selesai perkaramu, sekalipun kelihatannya semuanya itu masih belum jelas, tapi ketahuilah dia adalah Tuhan yang pegang kendali atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas kehidupanmu. Dan pada hari yang ketiga Tuhan katakan, finished. Semua kunci kerajaan telah diberikan kepadaku. Nah, kita lihat sedikit lagi ya, kisah Abraham ini. Lalu Abraham mengambil kayu, ayat yang ke-6. Anda kembali diingatkan apa itu kayu? Untuk korban bakaran itu. Dan kayu itu dipikul, memikulnya ke atas bahu Ishak. Gambaran siapakah? Kayu dipikul oleh Ishak. Anaknya yang tunggal, yang dikasihi. Pada hari yang ketiga. Dan anaknya ini memikul ke atas bukit. Yang ini adalah Bukit Moria. Yang sempurna, anak yang sempurna itu mengangkatnya ke Bukit Golgota. Lihat, begitu indahnya Yesus dan gambaran Yesus. Di mana Bapa
sudah memberikan gambaran yang jelas tentang pengorbanan Yesus yang bahkan hari ini orang Yahudi pun belum bisa lihat. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Ishak memikul kayu, yaitu tanda salib, dan berjalan memikul kayu itu naik ke bukit. Yesus juga memikul kayunya sendiri naik ke bukit Golgota. Jadi kalau kita melihat kisah ini kisah yang indah. Sebenarnya kisah ini bukan tentang Abraham dan Ishak. Kisah ini adalah tentang Yesus. Kisah hidup kita pun harusnya bukan kisah hidup kita sendiri. Harusnya kisah hidup kita pun mengkisahkan dan menyaksikan bagaimana Yesus yang penuh kasih karunia dan luar biasa itu ada di dalam kehidupan kita. Come on, New Life Church. Gereja ini punya visi membangun generasi yang mengalami Kristus. Dan menjadi terang bagi dunia. Mengalami Kristus. Orang bisa hebat karena visi. Orang bisa hebat karena sebuah ambisi dan tujuan. Tapi orang yang hebat sesungguhnya adalah orang yang hatinya diubahkan. Dan hanya memandang kepada Yesus. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Anak ini dengan polosnya, dan kira-kira waktu itu Ishak ini gak muda loh ya. Umurnya kira-kira 25 tahun kira-kira. Dia bertanya kepada ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu Bapak. Tetapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham. Kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras 1, 2, 3. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Anak domba. Lagi-lagi Anda, kira-kira Anda, bahasa Indonesianya apa ya Felicia? Bantu saya. Familiar? Anda familiar? Anda mulai mengingat, kok anak domba ya? Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Ishak bertanya, di manakah domba itu? Abraham berkata dengan sangat jelas, anak domba itu disediakan oleh Tuhan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Next slide. Bahasa Inggrisnya. Abraham answered. Abraham menjawab Ishak, God himself, Allah Bapa itu sendiri, will provide the lamb. Bukan hanya domba, the lamb. Anak domba. Siapakah anak domba itu? Hello, kok tidur semua? Siapakah yang pakai julukan the lamb of God? Anak domba itu? Yesus. And the two of them went on together. Abraham tahu dari mana? Abraham belum dibocori kisah ini loh. Aku akan turun menjadi manusia dan aku akan mengorbankan diriku dan akulah anak domba. No. Tapi Abraham dituntun oleh iman kepada Allah yang hidup itu. Hari ini Anda tidak usah pusing dengan perbuatanmu. Satu quote yang berkata seperti ini. Right believing leads to right doing. Percaya dengan benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Kadang belief system kita, percaya kita masih salah. Kita takut perang ini, kita takut BBM dan sebagainya ya. Berita ini dan itu akan ada work from home karena bensin akan habis. Kita takut. Kita tidak tahu kebenaran makanya kita takut. Anda dan saya tidak usah takut. Karena perang akan terus ada. Bahkan sebelum Yesus datang, saya mau kasih tahu Anda. Deru perang akan semakin luar biasa. Ini ada wacana negara-negara yang lain mau mulai ikut. Itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan yang setiap hari. Tuhan tunggu Anda untuk baca. Rusia, Cina dan sebagainya. Saya nggak akan jelaskan tentang akhir zaman. Tapi ini sudah dituliskan semua. Simbolnya sudah ada. Jangan takut. Tuhan tidak mencari perbuatanmu dan Tuhan tidak melepaskan engkau untuk berbuat dengan sendirinya. Tapi Tuhan ada di sisimu, Dia besertamu, bahkan ketika badai melanda perahu rumah tangga atau pekerjaanmu, Tuhan tetap ada di perahumu. He is in your boat. Tapi Anda tidak sadar itu. Kalau kita baca ini sekali lagi,
Kenapa Abraham bisa sebut the Lamb? Abraham bukan orang yang paling berhikmat. Tetapi Abraham hidupnya dituntun oleh sang kebenaran. Halo? Poin yang kedua. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Abraham percaya penuh kepada kasih-Nya Tuhan. Somehow dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia percaya. Karena dia tahu sejak dia belum apa-apa dipanggil dari tanah nenek moyangnya keluar, bahkan dia tidak membawa apa-apa. Begitu banyak ternak domba yang Tuhan percayakan. Dan dia harus berpisah dengan Lot. Lot mengambil jalan itu. Dia mengambil dan mengalah kepada jalan yang kelihatannya tidak enak. Dia ingat semua itu. Hari-hari ini jangan ingat-ingat ancaman, ketakutan, kekhawatiran, kepahitan masa lalu. Tapi ingat di mana di dalam melalui kepahitan itu, melalui perceraian itu, melalui kekhawatiran itu, Tuhan ada di sana dan Tuhan ada di sini dan Tuhan masih ada di sini dan Tuhan akan ada di masa depan dan Tuhan yang kau sembah berkata, aku memegang hidupmu, jangan takut karena aku besertamu. Teologi apapun tidak akan mengalahkan teologi ini. Ketika Yesus berkata, for I am with you. Kalau yang ngomong orang yang tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi ini orang pribadi yang menciptakan segala sesuatu dan dia berkata, jangan takut. Karena aku besertamu. Ini yang Abraham pegang. Abraham bukan memegang janji Tuhan, tapi Abraham memegang Tuhan. Kita kebanyakan pegang janji ya. Ayo berharap sama Tuhan, klaim. Saya kurang setuju dengan klaim janji Tuhan. Kenapa harus diklaim? Janji Tuhan semua sudah tergenapi kok. Tinggal kapan waktunya digenapi dalam hidupmu. Hati-hati dengan pengajaran hari-hari ini. Klaim, gak usah klaim. Yesus yang sudah klaim di atas kayu salib. Dan Tuhan katakan sudah selesai. Tugas semuanya adalah berjalan bersama Yesus. Makanya kita disebut domba. Dia pun disebut the Lamb. Kalau kita domba, dia the Lamb. Domba itu. Apa ya bahasa Inggrisnya kalau the itu the Lamb. Hanya dia, the Lamb. Di atas kayu salib, the King became the Lamb. Di atas kayu salib, raja jadi domba. Kalau dia aja mau jadi domba. Kenapa kita harus sombong dengan perbuatan kita hari ini? Kenapa kita harus sombong dengan pencapaian kita hari ini? Kita harus bersyukur bahwa tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin tiap langkahku. Ku dihantarnya. Amen. Kok tiba-tiba error? Nanti aku tiba setiap langkahku di rumah Bapa surga yang. Ini bukan lagu di Adijasa. Ini lagu yang harus kita ingat. Tiap langkahku. Kenapa kok kita harus selalu mau tahu hasil akhirnya? Hasil akhirnya sudah ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah ada di sana. Tapi tiap langkahku itu yang penting. Tiap harimu, tiap menitmu, tiap detikmu. Sudahkah engkau mementingkan dan mengandalkan Yesus Kristus lebih daripada segala sesuatu? Halo. Kita sedikit lagi ya. Ayat selanjutnya ayat 9. Kita akan melihat rahasia-rahasia ilahi yang luar biasa. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Ingat minggu lalu saya katakan Yesus diikat semalaman. Disiksa di penjara di rumah imam besar Kayafas. Wow. Kalau Anda baca ini dan Anda tahu semua tentang Yesus, tidak akan melompat hatimu? Saya baca di rumah, saya telepon Pastor Kasser, saya kirim voice note ke Pak Kris. Gila ya, kita baca kisah ini berkali-kali. Saya tahu sih Ishak gambaran Yesus, tahu. Tapi waktu Tuhan bukakan lebih dalam detail-detailnya. Ishak anaknya itu diletakkan di mezbah itu seperti Yesus diletakkan di atas kayu salib, dia di atas kayu api. Semua tentang Yesus. My goodness. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Hang in there, 15 menit lagi saya selesai, konsentrasi sedikit.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini diulang lagi. Menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Waktu kita baca ini mungkin kita nggak notice. Abraham menoleh dan, ayo kita baca sama-sama. Melihat apa? Seekor domba jantan. A ram, not a lamb. Apa yang Bapak sediakan hari itu? Bahasa Indonesianya kurang jelas. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Tuhan mengirimkan a ram, domba jantan. Bukan anak domba. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lihat, diam sejenak. Di ayat 8 tadi, Abraham di dalam ketidaktahuannya, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dia ngomong apa? Jangan takut Ishak, Tuhan akan menyediakan the lamb, anak domba. Tetapi yang Tuhan sediakan hari itu bukan anak domba. Tuhan sediakan domba jantan, a ram. Karena siapa anak domba itu? Waktu saya ngomong ini aja saya sangat terharu waktu saya baca ini. Saya ngomong sama Tuhan, gila ya Tuhan. Selama ini kita baca ini kalau kita nggak minta hikmat dari Roh Kudus, kita kira oh ya domba. Terus keluar dombanya. No, ada rahasia ilahi yang luar biasa. Abraham melihat pengorbanan Yesus ribuan tahun ke depan tanpa dia tahu dengan hikmatnya. Dia berkata, the lamb. Tapi yang keluar hari itu domba jantan. Karena the lamb of God, sebutan anak domba, menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan yang akan dikorbankan untuk Abraham dan untuk kita semua. The lamb of God, anak domba itu sendiri. See? Abraham berusaha untuk proof. Dari awal kisah ini, Abraham juga berusaha dari sisi manusia. Oh, aku mau berusaha. Dia percaya tapi dia juga pasti masih ragu. Aku persembahkan Ishak tapi gimana ya? Dia satu-satunya. Tapi dia tetap taat. Abraham berusaha untuk menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Tapi kita lihat di akhir cerita ini. Ini semua adalah tentang Tuhan yang mendemonstrasikan kisahnya kepada Abraham dan Ishak dan kepada kita semua. Hari itu malaikat berkata kepada Abraham, stop. Tuhan itu kalau mengizinkan pencobaan ataupun mengizinkan ujian, Tuhan cuma mau tahu hati kita kepada uang atau kepada Tuhan. Tuhan cuma mau lihat hati kita. Malaikat berkata, stop. Tetapi ketika 2000 tahun yang lalu, the lamb, anak domba itu di atas kayu salib. Sorga tidak berkata stop. Bapa memalingkan wajahnya dan berkata, kalau putraku ini yang tunggal, the lamb, tidak mati, dunia tidak akan bisa diselamatkan. Yang dimulai di Gunung Moria, diselesaikan di Gunung Golgota. Dan Golgota berbicara tentang Tuhan yang mendemonstrasikan kasih-Nya. Hari itu mungkin Yesus sebagai manusia berkata, mana stopnya? Tetapi Bapa berkata, kamu tahu. Ketika Yohanes berkata, saya nggak buka ayat ini, saya baru ingat. Yohanes Pembaptis berkata, dia the one yang adalah Tuhan itu sendiri datang. Membuka tali kasutnya pun, membuka sandalnya. Aku nggak layak. Terus, apa yang Yohanes katakan? Anak domba itu. Ia akan menghapuskan semua dosa manusia. Sudah datang. Kabar baik bagi Anda dan saya. Dia mengasihimu. Kekristenan bukan tentang ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihimu sendiri. Bukan tentang itu. Tetapi sebelum hukum itu keluar, Tuhan berkata kamu gak akan mampu. Tetapi ketika engkau tahu ada the lamb, anak domba itu. Dia yang berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus.
Supaya di dalam Yesus engkau sanggup mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Supaya di dalam Yesus engkau sanggup mengasihimu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini sudah digenapi oleh Yesus. Makanya Tuhan bilang ini, hukum Taurat bukan dihapuskan. Tapi aku datang untuk menggenapi semua hukum Taurat. Supaya Anda tidak lagi hidup di bawah hukum agamawi. Tetapi Anda hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan dikatakan pengenalan akan Tuhan itu akan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah atas kehidupanmu. Satu rahasia lagi. The first, pertama kali kasih tanpa syarat yang seperti ini muncul dalam Alkitab adalah dalam kisah Abraham dan Ishak ini. Kasih muncul. Tuhan gak ngomong tentang pernikahan dulu. Kasih yang sejati muncul. Bukan ngomong tentang mengasihi sesama atau kasih manusia kepada Tuhan. Tapi the first kata-kata love, kasih, muncul di Kejadian 22. Karena kasih itu adalah pengorbanan Yesus Kristus sendiri. Dan tanpa kasih itu kita tidak sanggup mengasihi orang lain. Now I tell you. Recheck your heart. Sebagai hamba Tuhan. Kalau orang tanya, kamu mau gak kalau nasibmu ditukar sama Billy Graham. Kamu hidup di zaman itu, kamu menginjil. Oh, orang-orang terima Injil itu lebih mudah loh zaman itu. Saya bilang no, karena saya tahu. Saya hidup bukan karena visi, tapi karena kasih. Saya melayani, saya suka sekali lihat anak-anak melayani Tuhan. Saya senang presiden worship melayani Tuhan. Karena ada kasih. Karena Tuhan bilang ini, pada akhirnya dengar baik, apapun yang kau capai. Ya, di sini ada banyak profesi luar biasa. Ada pengusaha, pekerja bank, profesor, hamba Tuhan, influencer, atlet paddle. Wah, ya. Saya doa saudara sepupu saya ini jadi atlet paddle internasional. Brian Sutanto ada di sini ya. Ya, ada petenis, wah, ada gym, ahli gym ya. Ada coach Ricky di sini, ada hamba Tuhan hebat-hebat di sini. Apapun itu, Tuhan udah ngomong di Alkitab. Kamu boleh bernubuat, kamu boleh menyembuhkan orang sakit, kamu boleh terkenal, kamu boleh punya jemaat ribuan, kamu boleh berjalan, tapi bayanganmu menyembuhkan, tapi tanpa kasih. Hati saya makdek, tanpa kasih. Tuhan bilang, semuanya sia-sia. My goodness. Hidupilah yang inti. Jangan cari tambah-tambahannya. Kita ini suka cari tambah-tambahannya, tapi kita gak suka cari hatinya Tuhan. Hari ini jemaat masih di momen Paskah. 1 bulan lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus. Semua gembala life group dengar baik, refleksi diri kita. Apakah sungguh-sungguh hidup kita menghargai pengorbanan Yesus yang sungguh gila-gilaan seperti ini. Dan apakah hidup kita benar-benar untuk Yesus dan selamanya Yesus. Dan tentang Yesus. Saya kasih kesimpulan akhir. Always remember that God loves you. Ini aja Anda pegang. Tidak usah dengar khotbah lagi sampai Yesus datang. Tapi Anda tahu that God loves you. It's enough. Itu cukup. Pertanyaannya, setiap minggu Anda duduk di sini. Anda dengar Yesus atau Anda dengar suara bising dunia yang berkata kamu gak mampu, yang berkata kamu gak sanggup. Anda dengar Yesus atau Anda dengar berita-berita dunia lebih daripada iman kepada Yesus. Kalau semuanya gak dibangun di atas Yesus, pada akhirnya akan kelihatan yang dibangun di batu karang yang teguh dan dibangun di atas pasir. Pastikan pernikahanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, kehidupanmu, cara mendidik anak-anakmu, semuanya balik kepada salib Kristus yang begitu berharga. It's always been Jesus. Semua tentang Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita. God, the Lamb. Hari itu Abraham cuma melihat domba jantan. Tapi Tuhan berkata, Abraham, usahamu yang seini, aku sudah menghargai.
Tapi kamu tidak mampu mengorbankan anakmu, aku tahu. Tapi the lamb, anak domba itu adalah aku sendiri. Dan tahu nggak yang lebih luar biasa lagi? Di Gunung Moria bisa terlihat Bukit Golgota. Dikatakan tadi, pada hari ketiga Abraham melihat. My goodness, do you see? Apakah kau melihat kebaikan Tuhan itu? The goodness of God. The great harvest. Tahun penuaian bukan tentang jemaat yang bertambah. Tapi tahun penuaian adalah tentang pewahyuan Yesus yang akan semakin bertambah dalam kehidupanmu. Just want to fall in love with you, God. Hari ini katakan, aku mau jatuh cinta kepadamu lagi dan lagi, Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Semua angkat kedua tanganmu. Jangan lihat ada banyak orang di ruangan ini, tapi Tuhan melihat satu-satu loh. Hatimu itu seperti apa hari ini, Tuhan lihat persis presisi. Tidak ada satupun yang meleset. Tapi katakan, Tuhan jadikan aku berkat. Bukan cuma minta berkat. Selama ini kau gak menyadari, mujizat-mujizat kecil itu dari Tuhan loh. Tangan Tuhan sendiri yang turun. Dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Angkat kedua tanganmu, datanglah kepada penciptamu. Gak ada hubungannya dengan saya. Keselamatanmu, kenaikan hubunganmu dengan Tuhan, hubungan rohanimu, karunia-karuniamu, semua yang kau dapatnya dari Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan New Life Church ataupun app-nya New Life Church. Tidak, itu semuanya hanyalah alat. Tapi keputusan engkau hari ini, aku mau follow Jesus sungguh-sungguh. Kalau Tuhan begitu mengasihi aku, dan kasih dan cinta yang pertama itu muncul dari kisah Kristus ini dalam kisah Abraham dan Yakub, Abraham dan Ishak. Tuhan telah mengasihi aku bahkan sebelum dunia dijadikan. Thank you God. Jangan ada penyesalan. Hari ini ada beberapa orang yang menyesal. Hari ini serahkan penyesalan itu. Coba ya, aku gini coba. No. Tuhan ada di sana. God led you. Dia yang memimpinmu. Dan dia tidak pernah salah memimpin engkau. Thank you God. Angkat tanganmu, katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharap. Serahkan hidupmu sekali lagi, katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Jemaat saja, kita semua nggak usah ikut nyanyi. Jemaat saja katakan. Sampai detik Ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. nama Syikira Paras. Datang kepada Tuhan saat ini. Setiap suami istri di tempat ini, Anda boleh gandengan.
Setiap keluarga atau bahkan Anda yang punya masa lalu yang kelam, Anda diceraikan, Anda bercerai, Anda ditinggal suami atau istri. Dia adalah suamimu, bapamu, dia sahabatmu. Dan dia yang lebih menarik dari kisah ini lagi yang saya gak bisa bahas hari ini. Tuhan memanggil Abraham, you are my friend. Siapakah kita yang jadi sahabatnya Tuhan? That's crazy. Adakah agama yang seperti ini? Tidak ada. Adakah Tuhan yang seperti ini? Gak ada. Makanya hari ini saya mau katakan, kalau mau ikut dia sungguh-sungguh. Ikut dia sungguh-sungguh. Karena dia terlebih sungguh-sungguh sama hidupmu. Be serious with God. Ini adalah suara gembala. Gembala agungmu. Be serious with him. Because he is serious with you. Dia terlebih dulu serius sama engkau. Hari ini masing-masing saya kasih waktu. Bukan saya yang berdoa, tapi Anda suami istri, Anda masing-masing berdoa. Saya pun perlu bertobat hari ini. Karena saya selalu katakan bertobat setiap hari. Artinya gini, masih ada banyak hal dalam hidup ini yang kita perlu bertobat. Selama ini mungkin kau menomor duakan Yesus, bahkan Yesus tidak ada dalam 10 besar dalam hidupmu. Please, saya mau katakan hari ini sebelum Yesus datang, be serious with God. Be serious with God. Karena dia tidak pernah main-main dengan hidupmu. Dia tidak pernah meremehkan engkau. Kenapa engkau meremehkan dia? Kenapa engkau meremehkan jam kebaktian? Kenapa engkau telat? Kenapa engkau gak datang tepat waktu? Kenapa? Why? Dia mengasihimu. Dia undang engkau. Kalau kita nonton bioskop, kita olahraga, kita bisa on time. Hari ini kita perlu bertobat dalam waktu kita untuk kita menghadap kepada Tuhan. Saya selalu katakan saya gak lebih baik dari Anda. Saya pun berlutut karena hari ini ada banyak pertobatan yang juga harus saya lakukan. Begitu pula dengan Anda. Saya tidak lebih hebat, saya tidak lebih suci, saya tidak lebih kudus dari Anda. Tapi dari dalam hati yang paling dalam, saya mengasihi engkau jemaat Tuhan. I love you with all my heart. Setiap hari saya berdoa dan berjaga-jaga untuk kalian semua. Karena kalian didomba-domba disayangi sama Tuhan. Jangan benci hidupmu karena Tuhan sayang hidupmu. Dan di tempat ini saat ini ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang melawat satu demi satu Tuhan. Lawat jemaatmu Tuhan. At the end of the day, mereka bukan nomor-nomornya di Life Church. Mereka bukan jemaat di Life Church. Mereka adalah domba-dombamu Tuhan. Mereka adalah jemaatmu Tuhan. Beracaralah dalam hidup mereka semua Tuhan. Beracaralah Tuhan. Aku minta Tuhan hari ini the great harvest benar-benar terjadi. Melalui pertobatan hati kita masing-masing. Tuhan aku mengasihimu. Kau yang mau berkata sungguh-sungguh Tuhan aku mengasihimu. Angkat kedua tanganmu tinggi. Kalau engkau angkat tangan di konser FC, di konser BTS. Angkat tangan di hadapan Raja yang hidup ini. Raja yang luar biasa ini. Jangan lagi main-main dengan dia. Karena dia begitu mengasihimu dan dia tidak pernah main-main. Dia kasih masa depan yang sungguh indah dan penuh harapan. Ubah apa yang kau mau, yang dia mau ubah. Seperti khotbah saya minggu lalu. Mungkin ada banyak ikan sapu-sapu yang masih engkau pelihara dalam hidupmu. Ikan sapu-sapu yang kau rasa ini oke. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku mau ambil setiap ikan sapu-sapu ini dalam hidupmu. Kasih itu, jemaat, jangan gandoli itu. Karaktermu yang buruk, masa lalumu, addictionmu hari ini. Apapun itu, kasih itu. Karena dia bukan Tuhan yang menghukum. Tapi dia Tuhan yang membantu engkau lewati itu semua. Dan dia katakan engkau lebih dari pemenang. Engkau sudah menang, engkau lebih dari pemenang. Aku berdoa jemaat ini adalah jemaat yang dewasa dalam kasih. Dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Termasuk semua leadership di tempat ini. Apa yang masih engkau bisa upgrade. Pemimpin Asyir, pemimpin multimedia, pemimpin praise and worship, pemimpin semua pemimpin di tempat ini, pemimpin misi, koordinator gembala, life group kita semua perlu bertobat hari ini. Apa yang kita mau ubah hari ini, biar Tuhan yang ubahkan. Serahkan hidupmu sekali lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Lampu diterangkan, saya berdoa. Jemaat ini terus mengalami Tuhan Yesus. Jemaat ini terus melihatnya kepada Yesus. Gembala di dunia bisa mengecewakan, hamba Tuhan hebat manapun bisa mengecewakan. Tapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan, aku minta Engkau sungguh-sungguh nyatakan dirimu supaya jemaat ini punya hubungan dengan Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Hubungan. Tuhan terus ngomong ini. Dan biarlah gereja ini menjadi jembatan. Hanya jembatan. Kita ini cuma jembatan.
Tapi dia adalah Raja yang membuka tali kasutnya pun kita gak layak. Tuhan, terima kasih Kau telah melayakkan kami. Pelihara jemaat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya hari ini berjumpa langsung dengan kasih karunia Tuhan. Katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Ini yang saya lihat jemaat. Saya lihat mulai hari ini. Anda yang keluarga mulai berdoa setiap malam. Anda mulai mengandalkan Tuhan. Di kantormu Anda mulai berlutut. Anda yang berangkat olahraga pun Anda mulai berlutut sebelum Anda berangkat. Anda persembahkan hidupmu setiap hari kepada Yesus. Hanya Dia yang layak. He's the only one. Saya katakan apa tadi? Kalau Tuhan tidak pernah main-main dengan hidupmu. Do not play. Jangan main-main agama lagi. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. God bless you church. Dan buat semua yang belum dibaptis hari ini saya gak akan minta Anda angkat tangan. Daftarkan dirimu waktu Anda pulang. Hari ini yang sudah terdaftar dan akan dibaptis. Hari ini saya sendiri akan membaptis. Ada 7 orang yang akan dibaptis hari ini. Dan saya mau melihat minggu-minggu depan ada lebih banyak orang lagi yang menyerahkan dirinya kepada Yesus Tuhan. Yang mau melayani Tuhan sekali lagi, ayo semua tutup mata. Yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, taruh kedua tangan di dadamu. Melayani Tuhan bukan cuma di gereja, tapi hidupmu sebagai pelayanan Tuhan. Ingat hari ini, catat di buku renunganmu, di saat teduhmu, di iPhone-mu. Ini adalah hari di mana aku berubah. Aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu sungguh-sungguh menjangkau aku. Aku serahkan setiap jiwa di tempat ini ke dalam tanganmu. Ini domba-dombamu di dalam nama Yesus. Yang percaya Yesus dahsyat. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Katakan kepada 5 orang kanan kiri. Selamat melayani. Disalami. Ya ini bukan zaman COVID. Jangan takut. Di tos kanan kiri kita keluarga. Selamat melayani. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik. Amin.